Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah malam ini kita melanjutkan untuk kajian tafsir kita. Insyaallah pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-8. Oh, kaki sebelah ada. Itu di sini. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Jamaah rahimakumullah, 3 ayat ini dari ayat 8, 9, 10 itu kaitannya dengan sifat orang munafik yang pertama. Sifatul munafikin. Nah, kita akan berbicara orang yang berbahaya dalam komunitas kaum muslimin. Itu adalah orang munafik, berbahaya. Kalau Bapak Ibu tahu istilah musuh dalam selimut, ketinggalan buatan. Itulah orang munafik. Nah, kita lihat maknanya apa sebelum lihat pada tafsirnya. Wa dan mina, di antara annasi manusia, man ada orang yang yaqulu, dia berkata. Bagaimana perkataannya? Amanna, kami beriman. Billahi, kepada Allah, wa bil yaumi, dan pada hari al-akhir, akhir. Wa ma'hum, sedangkan mereka tidaklah bimu'minin, orang-orang mukmin. Nah, di antara orang-orang berarti di antara atau komunitas, kelompok, dan pada waktu itu ada orang mereka yang mengatakan amanah, kami beriman. Padahal tidak ditanya, tapi mengatakan dirinya itu beriman. Amanah billahi, kami beriman pada Allah, kami beriman kepada Allah. Wabil yaumil akhir, dan hari akhir. Jadi keimanan kepada Allah dikaitkan dengan keimanan kepada hari akhir. Ada yang kemudian beriman kepada Allah tapi dia tidak beriman terhadap hari akhir. Itu Pak, itu menjadi salah. Dalam hadis Rasulullah SAW, 2 hal keimanan ini itu dikaitkan. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, dalam berbicara yang baik, kalau tidak bisa adalah diam. Jadi jangan sampai orang yang beriman pada Allah itu tidak beriman pada hari akhir. Orang beriman kepada Allah tahu, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Jadi kalau misalkan ditanya orang-orang misalkan pada masa itu, pada masa Rasul sallallahu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka pasti akan mengatakan Allah yang menciptakan, gitu. Tapi mereka tidak mau kemudian mengimani dengan keimanan yang lainnya. Mereka tahu tapi tidak beriman. Ada yang kemudian menantang Nabi, Muhammad,
Mana kiamat yang kamu ceritakan? Mana kiamat yang kamu kabarkan? Mana datangkan? Nah, ada yang dia tidak beriman terhadap hari akhir. Nah, orang munafik ini adalah mereka mengatakan beriman kepada Allah dan pada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Yang mengatakan mereka tidak beriman itu adalah Allah. Allah mengatakan mereka, kalian itu tidak beriman. Sekalipun kalian mengatakan beriman, kalian tidak beriman. Gitu. Jadi standarisasi iman itu dari Allah. Meskipun orang mengklaim saya beriman, ini loh sertifikat keimanan, sertifikat. Jadi Kak Misbah misalkan yang datang dari daerah Eropa, kalau ke Azhar Mesir itu mereka bisa hadirkan. Ada yang dari Tapanuli, dari Indonesia itu datang 2007-an, itu disyahadatkan untuk mendapatkan ijazah, sertifikat. Dan jamaah rahimahullah, maka Allah mengatakan tidak beriman. Mereka tidak beriman. Enggak, mereka tidak beriman. Nanti kita lihat. Pada ayat ke-9, khada'a yukhadi'una Allah walladzina amanu. Yukhadi'una, mereka selalu menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Walladzina amanu, mereka selalu orang-orang munafik. Bagaimana tipuannya? Yang mengatakan beriman padahal tidak beriman. Orang munafik datang ke sholat sama Nabi, iya, tapi tidak mengharapkan pahala. Ada majelis ilmu dengan Nabi, mereka datang, tapi tidak mengharapkan pahala dari menghadiri majelis ilmu itu. Mereka membaca Al-Quran, iya, tapi tidak mengharapkan pahala dari setiap ayat yang dia baca atau setiap huruf yang dilakukan. Mereka juga menjalankan zakat, iya, tapi tidak mengharapkan pahala. Menipu, melakukan tipuan terus menerus. Wa ma yakhda'una, dan tidaklah yakhda'una, mereka menipu Allah dan Rasul. Mereka sebenarnya tidak menipu Allah dan Rasul, dan tidak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, kecuali mereka menipu dirinya sendiri. Wa ma yash'urun, sedangkan mereka itu tidak sadar. Menipu, dikira mampu menipu orang lain, pada dasarnya menipu dirinya sendiri. Yang terakhir di sini, fi qulubihim marad, pada hati-hati mereka ada marad, penyakit. Dalam bentuk isim nakirah. Al-maradu, kalau al-maradu penyakit, cuma satu sakitnya, dan itu pasti sudah diketahui, maka disampaikan dalam bentuk isim ma'rifah. Tapi kalau maradun, isim nakirah memberi makna umum. Banyak penyakit di dalam hati orang yang munafik. Tentunya ini bukan penyakit fisik ya Bapak Ibu, bukan liver atau malah penyakit yang berkaitan dengan hati, betul. Tapi lebih penyakit perilaku yang dengki, hasad, iri, dusta, itu penyakit. Fazadahumu, maka menambah pada mereka Allah maradun, penyakitnya. Allah tambah penyakitnya, ditambah terus. Yang nambah adalah Allah. Artinya orang munafik itu hubungannya adalah dengan Allah. Yang mereka merasa mereka menipu orang mukmin, padahal mereka itu sejatinya adalah menipu Allah. Maka Allah yang bertindak. Walahum, dan bagi mereka azabun, azab alimun yang pedih, dimakan yang dikun atas apa yang mereka dustakan. Nah, inilah kemudian jamaah Allah. Ya. Penyakit di sini katakan keraguan tentang kebenaran Islam, menafikan dan kebencian terhadap Muhammad SAW. Jamaah rahimahullah, saya pernah gambar pipa. Di mana ya pipa ini? Oke, ini ada gambar pipa. Nafaqah. Pertama adalah sifat orang munafik, nafaqah. Kami itu masih ingat nafaq terpanjang di Mesir. Nafaq Hamdi. Nafaq Hamdi itu terowongan terpanjang di bawah laut. Terowongan. Namanya terowongan Bapak Ibu, minimal berapa tuh lubangnya terowongan itu? Dua. Kalau nggak satu yang digunakan untuk masuk, satu keluar. Pasti ada dua lubang. Itu sebagaimana orang munafik. Nafaqah itu juga dari kata munafik, itu dari kata nafaqah. Nafaqah berarti kan kemudian di sini adalah lubang, ke sini juga ada lubang. Lubang ini nanti akan terhubung satu dengan yang lainnya, ya kan? Kalau misalkan masuk dari satu lubang, nanti keluarnya dari lubang yang sini. Kalau misalkan masuknya dari sini, nanti keluarnya di lubang yang sini. Ya gitu. Tidak ada dua wajah.
Ada dua lubang. Orang munafik punya dua wajah, punya dua lubang, punya dua muka, punya muka. Ada muka asli, ada muka yang tidak asli, muka palsu namanya. Muka asli itulah yang disembunyikan, muka palsu yang diperlihatkan. Kalau dia bertemu dengan orang yang dianggap musuhnya, maka dia mengenakan muka palsu seolah-olah sama satu warna dengan musuhnya. Tapi kalau sudah ketemu dengan komunitasnya, sama-sama munafik, dia pakai mukanya asli, pakai muka yang asli. Nah, muka yang asli ini itu tidak selalu diperlihatkan karena berbahaya bagi diri mereka. Jamaah rahimakumullah, orang munafik ini kemudian kan karena balasannya sangat pedih. Innal munafiqina fid daril asfali minan nar. Jadi orang-orang munafik itu tempat kembalinya di hari akhir nanti adalah fid daril asfali, bawah yang bawah lagi. Jadi dikatakan keraknya neraka yang paling bawah, neraka yang paling bawah. Kalau misalkan kita menggunakan bahasa ilustrasi kita sebagai manusia, jadi kertas kendil kalau ibu kendil, tadi itu priuk. Itu kalau misalkan dimasak air dari bawah ada api itu, yang panas itu bagian bawah atau bagian atas? Yang paling panas bagian atas atau bawah? Bawah. Yang panas itu bawah, yang paling panas itu bawah. Kalau yang dulu masak nasi misalkan pakai priuk, intep itu di atas atau di bawah? Di bawah, intep itu di bawah. Dulu intep, kemudian kalau kita masak pakai priuk itu dikeduk, nasinya dikeduk, diambil, dimasukkan ke tempat nasi, kan masih ada yang tertinggal, namanya intep. Biasanya diapakan tuh? Dikasih dituangin sayur, kasih sambal, sekarang dimakan di situ. Atau nanti diambil, dicetak itu, kemudian dijemur, nanti digoreng. Gula Jawa. Dulu seperti itu, kasih gula Jawa. Sekarang kalau orang berlomba-lomba bikin nama intip, gitu. Nah, saya mau mengatakan bahwa bagian yang paling panas itu adalah bagian bawah. Itu dalam pembahasan kita selaku manusia. Artinya ada sesuatu yang paling panas adalah bagian bawah. Bukan berarti di atas itu kemudian santai-santai. Tidak. Neraka mau di atas, mau di bawah, mau di samping, mau di tengah, sama-sama panasnya. Allah menunjukkan kalau orang munafik itu adalah bagian paling bawah, itu ditujukan dalam bentuk menghinakan orang munafik. Dan nafaqah bermakna dua muka. Muka yang pertama adalah muka yang diperlihatkan kepada orang lain. Pada orang lain tadi dia menunjukkan keislamannya, yang sok-sok muslim atau muslim sok-sokan. Nah, muka aslinya adalah muka tidak beriman alias kafir. Ada dia tidak beriman. Nah, yang diperlihatkan adalah seolah dia itu beriman. Kapan orang munafik ini muncul? Ketika dia berada dalam komunitas yang dia sendiri adalah minoritas. Kalau mereka sedang dalam kondisi atau dalam keadaan minoritas, mereka memunculkan kemunafikannya karena minoritas. Kalau mayoritas ngapain? Ya pasti untuk menghindari supaya tidak tertindas. Anggapannya demikian. Tidak tertindas dan bisa mengakses apa-apa yang bisa diakses oleh kebanyakan orang lain, dan syaratnya adalah muslim, maka dia pura-pura menjadi muslim. Itu adalah munafik. Bapak Ibu lihat misalkan masa dakwah Rasul SAW. Rasul dakwah di Makkah pinter tahun, pinter terus tahunnya, pinter terserah. Kasih angka berapa tahun Rasul berdakwah? 13 tahun dia di Makkah nih. Kurang lebih 13 tahun. Kalau di Madinah berapa tahun? Setelah 10 tahun. Jadi kurang lebih tambah ya 23 tahun. Itulah kemudian 23 tahun Nabi diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul usia 40 tahun. 40 tambah 23 63.
Saat ini maka saya diaspora 62 yang setahun 63 maksudnya. Jadi 13 tahun Rasul berdakwah di Makkah, jamaah Rasulullah. Ada nggak orang munafik yang muncul di Makkah pada masa atau fase dakwah Nabi di Makkah? Ada bapak ibu? Orang munafik? Nggak ada, tidak ada. Tidak perlu berpura-pura menjadi Muslim pada masa dakwah Nabi di Makkah. Nggak perlu. Nggak perlu. Kalau ada orang Muslim itu Muslim beneran gitu. Kalau ada Muslim beneran, karena kaum Muslim waktu itu masih minoritas, masih sedikit. Jadi lemah. Yang kuat adalah orang-orang yang kafir, yang tidak beriman. Itu yang kuat. Justru mereka merasa bangga ketika menjadi orang yang tidak beriman, karena kondisinya adalah kondisi orang yang kuat, sehingga tidak ada orang munafik. Ketika fase dakwah Nabi di Madinah 10 tahun, maka kaum muslimin itu semakin bertambah banyak jumlahnya, pengaruhnya semakin kuat, dan juga kekuatannya juga terus bertambah, sehingga yang tidak beriman kepada Allah itu menjadi minoritas di Madinah. Nah, muncullah orang munafik. Aslinya dia itu tidak mau beriman kepada Nabi, tidak mau beriman kepada Allah. Tapi bagaimana supaya dia itu bisa tetap mengakses fasilitas-fasilitas sebagaimana mayoritas yang lainnya, atau kebanyakan orang lainnya, maka pura-pura menjadi Muslim. Nah, keterpuraan menjadi Muslim itulah dalam istilah akidahnya adalah munafik. Jadi munafik itu orangnya apa? Nifaq itu perilakunya. Nifaq ada dua. Ada nifaq i'tiqadi, jadi dia munafik secara keyakinan. Ada nifaq secara khuluqi, akhlaknya tidak sesuai apa yang dia umumkan. Itu kan dibilang, kamu ini munafik. Berarti munafik secara akhlak. Ayo, dia ngajak sesuatu tapi dia sendiri tidak melakukan itu. Ayo kerja bakti di masjid Arwah, tunggu ayo. Barang disusul dengan Arwah, ternyata dia sendiri nggak ada dan memang nggak datang. Katanya nunggu di masjid malah nggak ada. Oh, munafik. Nah, itu munafik akhlak atau khuluq. Jadi secara akhlaknya dia tidak sesuai dengan omongannya. Nah, munafik yang dibahas di sini adalah secara i'tiqadi, keyakinannya. Jadi tidak beriman tapi ngaku-ngaku beriman. Jamaah rahimakumullah. Maka munafik pada masa Rasul SAW itu kan kemudian pada masa Rasul tidak banyak diketahui siapa-siapa yang mereka itu munafik, pura-pura beriman pada dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, masih berkaitan dengan munafik. Kalau kita bicara tentang orang yang beriman, jamaah rahimakumullah. Jadi kalau bicara terkait dengan orang yang beriman itu adalah mungkin gak seorang mukmin itu dia pengecut, penakut? Mungkin apa betul? Dia mukmin tapi wedingan. Ada atau tidak? Ada. Pengecut, bahkan pengecut. Bahkan kalau buru-buru adalah menjadi pengecut. Ya. Jabban. Ayakuna mukmin jabban. Rasul mungkin gak seorang mukmin jadi pengecut? Mungkin. Di saat dia sebagai pengecut, itu dia masih sebagai seorang mukmin. Sekalipun pengecut bukan sifat yang baik, tapi keimanan itu masih ada dalam diri seseorang tersebut, tidak menghilangkan keimanannya. Rasul, ayakuna mukmin bakhilan. Rasul mungkin gak seorang mukmin itu bakhil? Tapi mungkin apa betul Bu? Mungkin. Di rumah mantan apa mantan dia? Oh mantan. Di saat dia pelit berakhir, sekalipun sifat bakhil ini sifat yang tidak baik, itu tetap mukmin dia, tetap jadi orang beriman.
pengecut tapi masih mukmin, bakhil masih mukmin. Rasul, ayakun al-mukmin kadiban. Rasul, mungkin gak seorang mukmin itu dusta? Mungkin apa betul Bapak Ibu? Mungkin. Tidak mungkin. Rasul mengatakan tidak mungkin. Di saat dia itu berdusta, bohong, dia bukanlah seorang mukmin saat itu. Betul Bapak Ibu? Jadi tidak lantas kita berpikir, oh iya, berarti nggak apa-apa ya saya jadi bakhil, pelit, yang penting masih mukmin. Nggak apa-apa ya saya itu pengecut, yang penting masih mukmin. Daripada dusta, maksudnya adalah bahwa dusta itu adalah perbuatan yang lebih buruk dari kebakhilan, kepikiran, dan juga lebih buruk daripada pengecut. Kalau pengecut dalam banyak sekalipun bukan sifat yang terpuji, tapi tidak melunturkan keimanan seseorang. Tapi kalau sudah dusta, saat itu dia bukan seorang mukmin. Maka ayatul munafik salah. Jadi tidak orang mukmin dan munafik adalah 3. Salah satunya adalah lidah dan kata. Ketika dia itu berbicara, dia itu berdusta. Menikah Bapak Ibu. Kemudian wa idza wa'ada akhlafa, ketika berjanji mengingkari. Nah, janji tapi mengingkari, tidak mengucapkan wala yastafnun, tidak mengucapkan insyaallah ya. Tidak mengucapkan itu. Insyaallah yang benar gitu. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanat dia berkhianat. Nah, ini salah satu hadis menyebutkan 3 cirinya yang banyak terjadi pada manusia, antara dusta, mengingkari janji, sama khianat terhadap amanah. Mana yang paling sering terjadi Bapak Ibu? Dan dusta. Maka kita menjaga diri kita, jangan menjadi orang yang mudah berdusta, berbohong. Gak apa-apa Ustaz, dosa kecil, nanti istighfar saja selesai. Nah itulah, kalau sudah dianggap dosa kecil, itu malah menjadi berbahaya. Tidak disebut dosa kecil kalau terus-menerus dilakukan. Kan dosa kecil, dikatakan dosa kecil, kecil. Tapi kalau terus dilakukan akan menjadi besar. Tidak disebut dosa besar kalau pelakunya bertobat. Karena sudah bertobat maka terhapus dosa besar. Karena dia sudah bertobat. Jamaah rahimakumullah, tentang bahayanya munafik inilah kemudian sampai-sampai Rasul itu merahasiakan siapa di kalangan di sekitar Rasul itu orang-orang yang munafik itu tidak Rasul kasih tahu kepada sahabat yang lainnya. Jadi betul kehati-hatian Rasul, betul kehati-hatian Rasul. Hudzaifah yang dikasih tahu.